Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Jannah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi kelas 4B Manajemen. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ekonomi makro. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang menyerang bagian pernapasan manusia. Virus ini sangat mematikan, terbukti dengan telah banyaknya korban jiwa akibat dari virus ini. Virus ini sangat cepat berkembang. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, hampir seluruh wilayah negara di dunia ini terkena dampak dari wabah penyakit virus corona ini. Salah satunya adalah wilayah negara Indonesia. Di Indonesia, banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh wabah penyakit virus ini. Salah satunya yaitu di bidang perekonomian. Bidang industri tertinggi salah satunya adalah perusahaan manufaktur otomotif, di mana biasanya perusahaan ini sangat tergantung pada rantai proyek global, atau bisa disebut dengan perusahaan ini perusahaan global yang membutuhkan ekspor impor dari luar negeri. Namun, selama pandemi ini, ekspor dan impor tidak diperbolehkan, yang pada akhirnya menurunkan produksi dari perusahaan manufaktur otomotif ini. Selanjutnya, dari industri government. Di industri ini diberlakukan aturan kepada karyawannya, yaitu dengan 2 pekan bekerja dan 2 pekan libur. Hal ini tentu saja berdampak pada penurunan produksi di perusahaan tersebut, yang mana akhirnya perusahaan mengalami kerugian dan jalan akhirnya yaitu dengan mem-PHK para karyawannya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai cara, yaitu salah satunya dengan menambah dana untuk kartu prakerja bagi masyarakat dan juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat-masyarakat di Indonesia. Selanjutnya yaitu dari sektor pariwisata dan penerbangan. Di Bali merupakan salah satu penyumbang sektor pariwisata terbesar di Indonesia. Tercatat kerugian yang dialami pada pariwisata di Bali adalah sekitar 33% selama pandemi COVID-19 ini dihitung dari bulan Januari. Dan hotel-hotel di Bali juga mengalami penurunan tamu yaitu sebesar 70%. Hal ini tentu berdampak pada karyawan-karyawan di hotel tersebut. Banyak karyawan yang akhirnya hanya digaji dengan separuh gaji normal mereka. Pada bidang penerbangan, virus corona ini sangat menyebabkan kerugian besar, yaitu tercatat sebesar 133 miliar US dollar yang dialami kerugian pada sektor penerbangan tersebut. Untuk mengatasi kerugian di sektor penerbangan ini, Menteri Pariwisata memberikan insentif atau diskon sebesar 30 sampai dengan 40% untuk tiket pesawat yang berlibur mengarah ke daerah wisata-wisata yang ada di Indonesia. Tidak hanya industri-industri tertinggi atau industri besar saja, industri menengah seperti industri perfilman, industri media dan pers juga mengalami banyak kerugian akibat dari wabah penyakit virus corona ini. Selama wabah penyakit virus corona ini, banyak dari masyarakat kita yang beralih menggunakan keuangan digital, di mana banyak masyarakat yang memilih menggunakan uang digital daripada harus menggunakan uang asli. Karena dengan uang yang kita pegang, kita sentuh ini bisa menyebabkan
tertularnya virus corona tersebut. Maka untuk menghindari hal itu, banyak masyarakat yang beralih ke arah keuangan digital. Tidak hanya kita lihat dampak negatifnya saja, kita lihat juga ada dampak positif yang diakibatkan oleh virus corona ini. Dengan adanya virus corona ini, itu menghambat ekspor dan impor, di mana pada negara kita yaitu meningkatnya daya jual produk lokal. Nah, diharapkan pemerintah untuk hal ini lebih meningkatkan fokus kepada produk lokal kita daripada harus menggunakan produk luar negeri. Baiklah,